Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, umat Israeliat. Oke, Jitro Sirait, selamat datang di Komal yang belajar agama asik-asikan, belajar agama tanpa hujat-hujatan, belajar agama bersama Uniriva si penginjil sejati, ibu gembala baik hati yang tidak sombong, rajin mengaji, rajin sholat, dan juga rajin nabung. Manisnya tiada berdebat, ya tidak bisa didebatkan. Manisnya aksiomanya manis, manisnya luar biasa, mencetarkan membahana, luar biasa. Saudaraku Jitro, silakan open cam. Silakan open cam. Bicara agama tanpa rasa takut, disinilah tempatnya, saudaraku. Bagus, terima kasih sudah open cam, saudaraku. Ini adalah Komal. Tepuk tangan dulu buat saudaraku ini yang udah open cam ya. Oke, saudaraku, ini adalah Komal edukasi lintas iman, dimana di Komal ini orang-orang non-muslim boleh bertanya tentang agama saya Islam dan boleh menguji pemahaman saya tentang kekristen dengan cara menjelaskan. Nanti saya akan tanggapi. Silakan, tema kali ini adalah Ibrahim is Muslim, tapi boleh bertanya tentang hal lain. Silakan saudaraku, mau bertanya atau mau ditanya? Aku hanya menanggapi Ibrahim is Muslim, kan? Yes. Jadi menurut gini, kalau dalam Kristen kan Abraham ya namanya kan. Abraham itu ada kan sebelum agama ada, ya kan? Artinya Kristen pun belum ada, Katolik pun belum ada, Islam pun belum ada. Saat itu kan belum ada agama. Yang ada ya pada saat itu di mana Abraham langsung berkomunikasi dengan Yahweh. Jadi belum terbentuk agama. Gitu. Jadi tidak bisa mengklaim Ibrahim itu agama apa, ya kan? Nah, kekristenan aja. Oke. Lahir tidak usah diulang penjelasannya. Ini kan penjelasan nih. Saya pikir tadi mau bertanya. Penjelasan itu hadir dari, kalau bisa tuh dari wawasan pengetahuan. Saya tidak mengerti penjelasan Anda ini. Ketika Anda mengatakan Islam belum ada, itu tahu dari mana? Islam secara histori yang adalah hasil upaya manusia menemukan peradaban memang di abad ke-7. Tapi secara esensi Islam itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Karena Islam sendiri artinya adalah kepatuhan, ketundukan kepada Tuhan. Memangnya sebelum Nabi Muhammad orang-orang nggak patuh sama Tuhan? Ya enggak lah. Abraham itu secara esensi, jangan dibantah dulu brother. Kalau debat kusir saya nggak mau ya. Brother, kalau tidak mau, kalau brother mau debat kusir jangan ajak saya nggak mau. Kalau brother punya ilmu, tampilkan aduh ya Allah. Brotherku, brother pernah sekolah teologi enggak? Saya belajar, saya kuliah. Ya, guru apa? Guru apa? Dosen apa? Guru agama Kristen. Oke, guru agama Kristen. Jelaskan kepada saya definisi agama apa? Agama tidak kacau balau. Definisi berarti agama. Ibrahim kacau balau. Ibrahim itu tidak beragama. Gini, kita harus belajar Jangan sejarahnya gini, dulu. brother. Jangan Anda dosen. Gini. Tunjukkan kalau Anda dosen. Saya tanya apa yang disebut dengan agama. Dari sudut pandang mana Anda bicara sekarang? Anda bisa nggak ngobrol itu sama saya straight to the point. Saya tanya definisi agama tidak kacau balau. Abraham itu, brother, kalau seandainya saya lagi ngomong, Anda diam dulu. Kalau saya lagi ngomong, diam dulu, baru tanggapi. Katanya dosen, tapi kalau ngomong buat apa saya dengar? Coba bantah pakai literasi. Agama itu artinya kan tidak kacau balau ya. Aduh, ini orang menjajah. Kok menjajah koma saya ini Pak dosen? Pak dosen, ini saya kalau jadi mahasiswi Anda malu loh. Saya tanya, agama artinya tidak kacau balau. Malah ngomong dia. Anda nggak saya dengerin, soalnya Anda di mute. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Tanya dulu kurikulum yang kau pakai mengajar kurikulum apa? Saya pakai kurikulum negara.
Kurikulum. Saya ini diskusi kok pakai kurikulum di sini. Kamu agak lain ya. Harus ada sumbernya. Ini Kok negara ada diskusi? aturan. Kurikulum kalau artinya aturan, apa? Jangan di negara ini. Kurikulum artinya apa? Kurikulum artinya apa? Kurikulum perangkat pembelajaran Ya. untuk mencapai sebuah target Ya. pendidikan. Di mana Perangkat itu? Di pengajaran mana apa? itu diimplementasikan? Di mana itu diimplementasikan kurikulum? Di sekolah formal. Ini sekolah formal ini, Komal ini. Ya, walaupun nggak sekolah formal, kita harus tetap mengarah kepada kurikulum. Jadi di yang sini berlaku. pakai kurikulum. Jadi Tidak kalau saya buka, sesat. jadi kalau saya buka Komal harus pakai kurikulum gitu. Ya, aturan negara harus kita ikuti. Coba Kalau kau mana nggak mau aturan ikuti negara? aturan Mana jangan aturan di Indonesia negara? ini kau. Mana aturan negara kalau saya buka Komal pakai kurikulum? Mana? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Harus taat. Mana Baik dia aturan? bukan formal, Dosen, baik dosen. formal. Katanya dosen ini kenapa sih dosen kebanyakan makan biawak ini dosen nih. Dosen, mana aturan negara saya buka Komal harus punya kurikulum? Di mana aturan negara kalau saya mau diskusi harus pakai kurikulum? Tunjukkan Iya. datanya. Tapi gini, kalau kau Aduh, tidak jangan. memakai kurikulum, Saya ini lagi nanya, di mana aturan negara yang memerintahkan kalau Unriva buka Komal harus pakai kurikulum? Jangan makan biawak. tidak ada aturannya. Ya Oke, udah kalau tunggu. gitu kenapa Tidak saya ada harus pakai aturannya. kurikulum di sini? Kenapa saya harus pakai kurikulum di Tapi sini? kau kalau nggak memakai kurikulum, kau sesat. Saya diskusi nggak pakai kurikulum lu sesat. Emangnya waktu Ya, Yesus sesat. itu waktu Yesus sedang berdebat dengan ahli agama di Bait Tuhan dia pakai kurikulum? Bedakan relevansinya dengan sekarang. Di situ Relevansi dengan sekarang. namanya Kalau tidak Islam. pakai kurikulum katanya sesat. Konsili Nikea itu pakai kurikulum nggak? Konsili Nikea itu apanya bapak-bapak gereja? Jangan kau Kurikulum aturan negara kok dibawa ke pendapat orang lain. Gimana ini dosen kok? Dosen kebanyakan makan biawak turun. Nyala dosen makan biawak gangguin. Kau sebagai Malu nanti kamu nih. Saya malu memperlihatkan mukamu di live kan lo di YouTube lo nanti lo. Masa dosen kelakuannya kayak penjajah. Sejak kapan buka Komal diskusi lintas agama harus pakai kurikulum? Lu pikir ini ini kampus lu pikir apaan lu dosen? Ini kita lagi diskusi pribadi. Saya hostnya. Kok buka Komal diskusi harus pakai kurikulum? Emangnya Yesus waktu debat lintas agama sama orang-orang di Bait Tuhan itu pakai kurikulum? Berarti dia sesat nggak pakai kurikulum gitu. Relevansi dengan saat ini negara itu tidak mengatur pendapat beragama orang lain, tapi mengatur metode aturan untuk pendidikan. Iya, undang-undangnya jelas ada, makanya ada kurikulum. Dosen kok kayak gini mengecewakan sekali nih, negara kita punya dosen kayak gini. Gimana anak-anak kita ini kok kayak gini dosen ini? Enak aja buka Komal saya pakai kurikulum, kurikulum Kristen lagi katanya. Jadi Yesus tuh sesat karena nggak pakai kurikulum ketika berdebat lintas agama tuh sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristen ini ya, anehnya mereka itu tidak mengerti yang namanya standarisasi parameter. Mereka menginginkan si dosen tadi dikira dia lagi ngampus. Dikira dia ini lagi di kampus ya. Jadi dia menganggap bahwa live agama di TikTok ini itu adalah sesuatu yang formal. Gitu ya. Jadi mungkin dia lagi apalagi mabuk ciu mungkin tadi ya. Pakai kurikulum pula kita harus buka live. Baru kali ini aku ketemu orang Kristen yang dosen tapi maksimal banget ya. Maksimal banget ya kawan-kawan Kristen ini ya. Buka live agama langsung buka diskusi lintas agama harus pakai kurikulum ya. Hebat. Keren. Halo. Tony Lubis, halo, silakan dibuka camnya. Selamat siang. Siang, silakan dibuka camnya Tony Lubis. Ngentot yuk. Nggak mau, soalnya kau Ngentot. kulupnya kayak risol basi, bau pasti. Soalnya kau pemakan B2, nggak mau. Ih, jijik. Dari mana Anda mengatakan itu damai? Dari mana Anda mengatakan itu adalah ajaran yang kasih? Pasti kamu itu penonton bokep. Pasti tiap hari dari pagi sampai malam kamu kerjanya nonton bokep. Jangan-jangan kamu udah ngabisin semua mama sama adekmu kamu ewe. Jangan-jangan. Kayaknya kamu menjijikan deh. Ih, ngeri orang Kristen ya nenek ngajak ewe. Ih, takut banget. Otaknya kotor ya teman-teman. Apa gara-gara sering baca Bible ya?
baca Yeskel 23, kelamin sebesar keledai, atau baca Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Jangan-jangan gitu kali ya, ngajak-ngajak ewe, mereka siang-siang bolong loh guys. Takut ya sama orang Kristen ya, hati-hati umat Islam ya. Nanti kalian pas ketemu sama mereka di jalan diajak ewe loh, takut loh, mereka tuh otaknya kotor banget ya, kayak gitu tadi ya. Ih, itu tau gak sih, kayak tau gak sih kalian, kayak orang-orang yang ngeliat cewek tuh langsung birahi gitu guys. Kelihatan ya dari mulutnya apa yang ada di hatinya begitu ya. Ngeri banget ya. Ih, jijik aku mah. Ih, jijik banget ya kayak ada orang Kristen kayak gini ya. Astagfirullah. Buka cam kita ngajak diskusi, dia ngajak ngajak skidi pipiu. Halo Bang Is. Halo. Ya, buka cam. Oke. Matikan dulu situ dia kedengaran. Ajaran kasih banget ya, ajak itu ya. Ya, halo Bang Is, apa kabar? Selamat siang, brother. Selamat siang Kak Rifa, Kak Uni Rifa. Ya, siap. Ini Komal Dialektika Lintas Iman. Saya adalah pendiskusi, kurang lebih sudah menjalani diskusi ini sekitar 6 tahun. Dan saya orang yang pertama sekali membuka dialektika lintas agama di Indonesia tentang agama ya. Saya kemudian diikuti oleh apologet-apologet lain. Nah, di sini saya ingin setiap umat Islam, umat Kristen atau non-Muslim lainnya itu teredukasi, memiliki critical thinking tentang keimanan. Maka saya menjadi sahabat kalian untuk belajar tentang agama. Nah, pertanyaan saya, saudaraku Is di sini yang saya lihat ada simbol salibnya. Saya pastikan orang Kristen ya, karena ada simbol salib. Pertanyaan saya adalah, saudara brother Is di sini mau bertanya atau mau menanggapi atau mau memberi edukasi? Silahkan. Oke, bertanya. Silakan pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, saya catat. Oh, bebas ya bertanya ini. Bebas. Tema kita Oke, Ibrahim, terima tapi kasih, kalau Kak. mau bebas boleh. Siap. Oke, terima kasih Kak Uni Rifa. Siap. Katakan tadi bahwa Ibrahim is Muslim, yang berarti bahwa Ibrahim itu adalah orang Muslim. Jadi pemahaman Kak Uni Rifa tadi sudah mendengarkan bahwa yang dikatakan tadi bahwa yang orang Muslim itu adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Esa ya. Nah, kalau kita melihat bahwa orang Yahudi juga percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa. Kita bisa melihat di Yahudi di beberapa negara ya. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai Muslim atau bagaimana? Terima kasih, saya tepuk pertanyaan- tangan dulu. Pertanyaannya keren banget ini. Oke, terima kasih. Ya, Masya. Kok dimatikan ya? Sebentar saya ganti ini dulu ya, ganti akun dulu ya. Ini di band ya, bentar ya. Ibrahim adalah Muslim. Oh, ini jelas gitu. Ya. Cocok. Kelihatan kan? Sabar ya brother ya, tunggu ya, saya naik dulu ya. Ke akun satu lagi. Oke, sudah kedengeran suara Uni Is? Ya, silakan. Oke, Is di mute dulu biar kita tenang, biar Uni juga tenang menjelaskannya. Apakah orang Yahudi, kita lanjut ya, apakah orang Yahudi bisa dikatakan Muslim? Muslim secara esensi artinya patuh kepada Tuhan. Teman-teman tolong tap-tap layar teman-teman biar kuat ya. Ini sudah banyak yang dirungkatin akun saya, udah 2 tadi ya. Nah, orang-orang yang disebut dengan orang yang patuh kepada Tuhan itu adalah bukan cuman mengimani Tuhan itu satu, tapi mengikuti perintah para nabi. Paham ya?
Adik paham ya? Bukan hanya menyembah kepada Tuhan yang esa, tapi mereka mengikuti para nabi. Paham? Karena dengan mereka percaya kepada Tuhan yang benar, maka mereka harus menerima nabi yang diutus. Coba Is, halo Is, tanggapi saya dulu. Mengerti nggak dengan apa yang saya katakan barusan? Halo Is, silakan dibuka camnya. Is, Bang Is, Brother Is, saya minta buka mic dan buka cam dulu lagi. Nah, jadi teman-teman, oke pental. Jadi saya akan lanjutkan jawabannya ya. Jadi yang disebut dengan orang muslim itu bukan hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, tapi mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan yang satu itu, yaitu mengikuti ajaran para nabi. Apakah Yahudi dikatakan muslim? Iya, mereka muslim kalau mereka mengikuti nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Masalahnya orang-orang Yahudi zaman sekarang mereka sudah menolak Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Ketika mereka menolak salah satu nabi aja, mereka tidak bisa dikatakan muslim. Mereka sama seperti orang-orang kafir lainnya, ya. Karena mereka tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya munafik. Mereka bilang mereka percaya kepada Tuhan yang satu itu, tapi mereka malah tidak mengimani. Maka itu disebut dengan kafir. Paham Is mendengarkan tadi yang dijelaskan? Ya, paham. Oke, lanjut. Bisa ditanggapi? Silakan. Ya, jadi saya menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Kak Unirifa, bahwa orang muslim itu adalah orang yang percaya kepada nabi, dan salah satu nabi yang dipercaya Percaya adalah kepada Muhammad. Allah, percaya kepada Tuhan dan mengikuti Ya. ajaran nabi yang benar. Kan kalau di Islam Ya, itu kan kami syahadat tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya selain kami mempercayai bahwa Tuhan itu esa, kami juga percaya kepada nabi yang mengajarkan keesaan Tuhan itu. Sama itu orang Yahudi juga harus begitu. Oke. Jadi ketika Kak Unirifa mengatakan bahwa Yahudi itu berarti bukan muslim ya? Tergantung, kalau dia etnisnya, kan Yahudi itu nama etnis sebenarnya, nama suku. Bukan nama agama sebenarnya. Sekarang aja Oke. disebut sebagai agama Yahudi. Itu kan nama etnis. Dari kata Yehuda, anak dari Israel, salah satu anak Israel yang bernama Yehuda. Makanya mereka diklaim sebagai orang Yahudi yang adalah nama agama. Sekarang kan bukan nama agama itu. Nah, kalau suku Yahuda, suku Lewi, suku Simeon, suku Ruben, suku apapun, suku Benyamin, seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Musa, kemudian mereka bertemu dengan Nabi Isa misalkannya, peralihannya mereka hidup bertemu Nabi Isa, mereka terima Nabi Isa. Atau mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, mereka terima Nabi Muhammad. Otomatis ketika mereka terima Nabi Muhammad, mereka harus mengakui bahwa Nabi Isa adalah Mesias. Maka mereka muslim. Jadi ketika mereka pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad hadir, mereka menerima Nabi Isa, ya Nabi Muhammad belum ada, mereka adalah muslim. Karena Hawariyun sendiri adalah muslim. Hawariyun itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Isa dan membela Nabi Isa. Maka disebut muslim Hawariyun. Jadi muslim itu artinya adalah tunduk patuh kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi, dengan cara juga ikuti nabi tersebut. Dia ketika menerima Tuhan itu esa tapi dia tidak ikuti nabi, itu namanya munafik alias kafir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Dek. Masih belum pas, Kak Unirifa, saya mau menanggapi tadi bahwa muslim itu adalah orang yang percaya kepada nabi. Nah, khususnya kepada Dek, jangan Nabi dipotong, Muhammad. Dek. Jangan dipotong, Dek. Oke. Muslim Saya hanya adalah mau yang pertanyaan. enggak. Muslim artinya tunduk dan patuh kepada Tuhan. Tunduk dan patuh kepada Tuhan itu salah satunya adalah dengan mengimani apa yang disampaikan sama nabi-nabi. Nabi-nabi itu kan bukan cuma satu. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nah, kalau seandainya zaman dahulu orang Yahudi, orang-orang keturunan Bani Israel percaya kepada Nabi Musa, pada waktu itu mereka disebut muslim. Kalau pada waktu zaman Nabi Isa, orang-orang di zaman Nabi Isa percaya kepada Nabi Isa, menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan Nabi Isa, mereka muslim. Makanya di Al-Quran Hawariyun itu dikatakan muslim. Nah, ada orang Yahudi zaman Nabi Isa, mereka dari suku Yehuda, mereka terima Nabi Isa sebagai Mesias, mereka disebut sebagai muslim. Nah, kemudian di zaman Nabi Muhammad ada orang Yahudi, dia menolak Nabi Isa tapi percaya kepada Nabi Muhammad, dia tersebut tetap kafir. Kemudian ada orang Yahudi, dia percaya sama Nabi Isa tapi menolak Nabi Muhammad, dia tetap kafir.
Karena Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Allah mengajarkan untuk percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi itu banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Harus percaya kepada semua nabi itu, bahwa mereka datang dari Tuhan yang sama, mengajarkan kepada kaumnya untuk bertauhid kepada Allah. Seperti itu. Paham? Masih belum paham? Apa yang Jadi tidak paham? apakah Ibrahim ini percaya kepada Muhammad? Kenapa dia percaya kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Jadi kan masalahnya kalau masuk Muslim itu harus mengucapkan syahadat. Kesaksian syahadat kepada umat Nabi Muhammad seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Syahadat kepada Yesus seperti yang diajarkan Yesus. Syahadat kepada Nabi Ibrahim seperti yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim harus masuk Islam dengan bersyahadat atas Nabi Muhammad? Nabi Muhammad belum lahir. Contoh nih syahadatnya Yesus. Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Artinya dia hanya mengajarkan percayalah kepada Tuhan, dengarlah Tuhan itu satu, Echad, atau Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekal dengan percaya bahwa Allah adalah bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan dia sebagai utusan. Artinya dia mengajarkan syahadat sendiri. Apa syahadatnya? Bahwa percayalah kepada Tuhan yang kuperkenalkan dan percaya kepada aku yang diutus. Sama, Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada umatnya. Kenapa umatnya Nabi Ibrahim harus syahadatnya Nabi Muhammad? Ini kan lucu nih. Sejak kapan Nabi Ibrahim itu umatnya bersyahadat harus menggunakan nama Nabi Muhammad? Ada nggak datanya? Kalau kami kan mengikuti perintah Nabi Muhammad dengan syahadat menggunakan lafaz yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau syahadatnya umat Nabi Isa, kenapa harus pakai nama Nabi Muhammad? Dia kan umatnya Nabi Isa, umat terdahulu. Nabi Muhammad belum lahir. Tapi benang merahnya adalah bahwa semua nabi ini mengajarkan untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada aku. Contoh seperti Musa. Apa kata Musa? Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah, aku adalah aku yang telah mengutus aku. Apakah Musa adalah aku adalah Tuhan? Tidak. Dia membawa perkataan Tuhan. Tapi orang Israel harus percaya kepada Musa kan? Bukan berarti dia harus mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ini kan logical fallacy nih. Sama seperti kamu kayak mengilustrasinya itu kayak berarti kamu mengimani kalau dia saudaramu. Oh iya, adik saya ini saudara saya. Ya, waktu dia belum lahir kamu mengimani saudaramu. Kan lucu pertanyaan seperti itu, Dek. Ya. Jadi syahadat kepada umat Nabi Muhammad seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Syahadat kepada umat Nabi Muhammad itu bukan syahadat yang diajarkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Mereka punya pengajaran yang memang ada perbedaan tapi secara esensinya sama. Karena kan mereka zamannya beda tuh. Paham nggak sampai di sini? Ketinggian kah? Oke, silakan lanjut. Ya, paham nggak poinnya? Poinnya adalah Paham. umat Nabi Ibrahim diajarkan syariat Nabi Ibrahim. Tentu syahadatnya sesuai dengan apa yang diajarkan. Saya nggak tahu syahadatnya apa. Saya nggak hidup pada zaman itu. Syahadat di zaman Isa, ya seperti yang diajarkan Nabi Isa. Saya juga nggak tahu, tapi kita lihat dalam kitab kalian. Isa mengajarkan apa? Yesus mengajarkan apa? Apa kata Yesus? Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah, aku yang diutus. Ada berapa itu Tuhan? Cuman satu, Bapa, dia utusan. Satu Theos, satu Kurios. Nabi Muhammad kemudian mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama kan mereka? Jadi ketika ada orang Islam di akhir zaman percaya kepada Nabi Muhammad, secara tidak langsung dia percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Tapi orang di zaman Nabi Isa ketika percaya kepada Isa, secara tidak langsung dia percaya kepada Musa dan Ibrahim. Ketika di zaman Musa, kalau ada yang percaya kepada Musa, secara tidak langsung dia percaya kepada Ibrahim. Bukan malah sebaliknya ketika dia hidup di zaman Nabi Ibrahim percaya kepada Musa, Isa dan Muhammad. Orang tiga-tiganya Nabi ini belum lahir. Gimana itu ceritanya itu? Namanya logical fallacy, Dek. Logikanya cacat di situ. Silakan, tanggapi. Terima kasih Kak Unirifa. Sebenarnya syarat untuk mengatakan Ibrahim ya, mohon maaf, yang dikatakan oleh Kak Unirifa itu kurang pas. Karena kalau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan percaya kepada para nabi, itu banyak orang yang percaya, tapi sampai sekarang belum dikatakan sebagai muslim. Mengapa? Oke, saya tanya. Orang Kristen juga kan Sebentar. percaya kepada Tuhan Maha Esa. Sebentar, Dek. Agama Kata ya, sebentar. Kata muslim itu sumbernya dari mana, Dek? itu udah tahu saya. Mungkin dari Nah, dari berarti muslim. berarti Adek menyampaikan sesuatu dari ketidaktahuan. Muslim itu Oke. kata yang muncul dari Al-Qur'an. Sekali lagi saya terangkan ya. Ada yang namanya definisi etimologi.
Ada yang namanya adalah definisi terminologi. Ada yang namanya definisi esensi. Secara etimologi, muslim itu dari kata aslam, salam, dan salim. Apa artinya? Salam artinya adalah damai, ya, kesejahteraan. Aslam artinya ketundukan dan kepatuhan. Salim artinya adalah suci. Maka muslim artinya adalah orang yang berserah diri dan tunduk patuh kepada Tuhan yang benar menurut Al-Quran, karena kata ini ada di Al-Quran. Ingat loh, jangan ngambil-ngambil term di kitab suci orang lain terus menerjemahkannya suka-suka hatimu loh, Dek. Ya, ingat, sekali lagi saya tekankan nih secara terminologi. Muslim artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah menurut perspektif Al-Quran, karena kata ini muncul dari Al-Quran, yang mengikuti semua aturan Allah, tunduk patuh, mensucikan diri seperti yang Allah kehendaki. Mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri secara jasmani dan rohani. Mereka adalah orang-orang yang aslam, tunduk patuh kepada Allah. Mereka adalah orang yang salam, tenang, damai, dan sejahtera, dan selamat dunia akhirat. Inilah muslim terminologinya. Secara esensi apa muslim itu? Muslim secara esensi adalah orang-orang yang mengaku menyembah kepada satu Tuhan dan mengikuti nabi-nabi yang benar. Nah, itu esensinya kalau dari saya tuh. Jadi kalau kamu bilang Kristen adalah muslim, itu artinya kalian numpang bahasa. Nanti kalau seandainya Biblos artinya adalah kumpulan buku, kamu mau bilang bahwa buku porno adalah Biblos. Jadi jangan diputar bahasa-bahasa yang sudah terminologi disepakati, ya. Ada bahasa yang namanya secara terminologi ada, etimologi ada, esensi ada. Jangan diperkodok bahasa itu ya, biar tidak ambigu dan menyesatkan. Silakan, lanjut. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi Kak Unirifa. 1001 pertanyaan boleh? Oke, satu pertanyaan, soalnya saya lagi sibuk. Boleh. Berkaitan dengan kan tadi kan Unirifa setuju bahwa nabi-nabi sebelumnya adalah muslim, ya. Jadi ketika kita melihat nabi-nabi sebelumnya itu kan belum ada namanya istilah Al-Quran. Kan Al-Quran itu sudah diturunkan pada abad ke-7. Nah, pertanyaan saya, mereka kan tidak percaya Al-Quran atau belum pernah membaca Al-Quran itu seperti apa. Seperti saya belum pernah membaca Al-Quran itu. Bisakah seorang itu dikatakan sebagai muslim karena belum yang namanya mengerti tentang Al-Quran dalam bahasa Arab gitu ya. Bagaimana tanggapan Kak Unirifa berkaitan dengan hal itu? Karena mereka belum sama sekali pernah melihat isi Al-Quran itu seperti apa. Kalau pada saat itu seandainya Al-Quran itu tidak sesuai yang apa yang dipercaya oleh nabi-nabi sebelumnya, itu seperti apa, Unirifa? Mohon diperjelaskan. Ini pertanyaan yang perlu saya apresiasi, pertanyaan cerdas dari saudara Kristen ya. Saya tepuk tangan dulu buat kamu. Ya, di mute dulu brother, keren ya. Terima kasih pertanyaan ini. Saya harus menjelaskan kepada kamu, dengarkan baik-baik. Saudara Kristen di mute dulu. Saudaraku di mute dulu, brother. Oke. Kamu harus mengerti apa definisi Al-Quran. Dibuka aja deh. Wahyu, kitab, Furqan. Apa itu definisinya? Kamu harus mengerti itu. Saya akan jelaskan kepada kamu pelan-pelan, sistematik. Semoga kamu mengerti. Kalau saya tidak bisa membuat kamu mengerti, maka itu bukan tugas saya lagi ya, karena saya berusaha semaksimal mungkin nih. Al-Quran dari kata qara'a yakra'u Qur'anan, artinya dibaca atau dilafazkan. Salah satu nama wahyu Tuhan dari kata wahaya, yang artinya informasi yang diberikan Tuhan kepada para nabinya, kepada orang pilihannya, dari kata wahaya atau kata wahyu. Maka Al-Quran adalah nama untuk kitab, atau dari kata kataba menurut Imam Al-Qurtubi adalah ketentuan hukum yang diberikan kepada nabi-nabi. Ini harus kamu ketahui ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau seandainya Nabi Ibrahim itu tidak pegang Al-Quran, apakah dia tidak muslim? Dia tidak perlu memegang Al-Quran karena dia memiliki suhuf dari arti lembaran. Apa lembaran apa? Lembaran wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka Nabi Ibrahim juga mendapatkan wahyu. Apa nama wahyunya? Disebut sebagai suhuf atau lembaran-lembaran. Nabi Musa diberikan wahyu disebut sebagai Taurat.
Ya, Nabi Isa diberi wahyu disebut sebagai Injil. Jadi Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran adalah nama wahyu kepada para nabi. Maka Al-Quran adalah nama wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka Injil nama wahyu kepada Nabi Isa. Maka Taurat adalah wahyu kepada Nabi Musa. Dan Zabur adalah wahyu kepada Nabi Daud. Itu nama wahyu. Maka Nabi Ibrahim kalau nggak baca Al-Quran nggak apa-apa, nggak masalah, karena dia pembawa wahyu. Tidak ada standarisasi untuk Abraham kau jadi Islam kalau kau baca Al-Quran yang kepada Muhammad diturunkan. Tidak ada begitu. Kira-kira sampai di sini paham tidak adindaku ini penjelasan saya nih? Oke, terima kasih Kak Uniriva. Paham. Saya turun ya. Udah lain kali saya bertanya lagi. Terima kasih saudaraku yang cerdas ya, Kristen pinter lumayan ini, biasanya jarang-jarang begini. Oke. Pertanyaannya sebentar sedikit. Teman-teman tahu tidak, dalam dunia akademik pertanyaan cerdas itu adalah pertanyaan yang mampu menggali ilmu orang lain dengan seperti air mengalir. Ini dia pertanyaannya, bagus ya. Luar biasa. Terima kasih saudaraku, santun diskusinya luar biasa. Salam damai, salam toleransi. Salam toleransi juga, salam buat teman-teman yang di belakang tuh. Sehat selalu ya. Sehat selalu Kak Rifa. Iya adekku, sehat selalu adekku ya. Sehat-sehat semuanya. Jaga kesehatan, jangan begadang ya. Semangat, 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 semangat. Ya, makasih Kak. Ya, oke. Saya turunkan. Terima kasih. Keren sekali saudara kita. Dua saudara Kristen yang patut diacungi jempol, yang luar biasa ya. Santun, damai, manis, cantik dan ganteng ya, menyenangkan, membuat saya bangga tinggal di Indonesia. Begitu ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.